أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, wabil khusus anak-anakku siswa Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah yang insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita duduk bersimpuh pada hari yang mulia ini, hari Jumat, menundukkan diri mengharap Allah ridha dengan ibadah yang kita kerjakan. Kita awali khutbah kita dengan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Mengapa di dalam Islam itu kita melakukan ibadah yang berulang-ulang? Kemarin kita salat 5 waktu dan hari ini pun kita masih salat. Esok kita salat, seterusnya. Sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kemarin kita baru menyelesaikan puasa Ramadan. Sebelumnya kita juga telah menunaikan puasa Ramadan. Tahun depan, kalau Allah panjangkan umur kita kembali berpuasa. Hari ini kita persaksikan satu persatu kelompok terbang jamaah haji meninggalkan kota Medan, meninggalkan Indonesia, menuju Tanah Suci. Tahun lalu juga sudah ada pelaksanaan ibadah haji. Tahun depan haji, tahun berikutnya haji. Zakat juga seperti itu. Mengapa ibadah itu kita lakukan berulang-ulang? Bagi anak-anakku di Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah amat sangat terasa. Kalau kalian yang dari SD berada di sekolah ini juga sudah dilatih untuk salat. Begitu SMP melanjutkan di sini juga diajarkan tentang salat. Sekarang berada di SMA juga melaksanakan salat dan belajar salat, belajar mengaji. Sampai nanti akhirnya kalian kuliah juga salat. Bekerja, berumah tangga, tetap salat. Sampai punya anak, sampai punya cucu, tetap juga mengerjakan salat. Oleh karena itu satu hal yang patut kalian syukuri adalah kalian berada di sebuah sekolah, di sebuah Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah yang amat memperhatikan ibadah para siswanya. Mulai dari salatnya, mulai dari baca Qur'annya. Selama kalian berada di pendidikan ini, maka salat insya Allah, zuhur, asar, sesekali maghrib, bahkan mungkin tahajud. Begitu juga dengan mengaji Quran akan terus terjaga dan terpelihara. Ini merupakan pengalaman yang amat sangat berharga, yang takkan pernah bisa dilupakan ketika nanti kalian kuliah, memasuki dunia kerja, bahkan sampai berumah tangga. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa kita harus beribadah? Paling tidak ada 3 jawaban pokok kenapa kita harus beribadah. Yang pertama adalah ibadah merupakan cara yang paling jelas, paling terang untuk menunjukkan diri kita sebagai hamba
yang taat kepada Allah, taat kepada syariatnya. Anak-anakku sekalian, penting kalian sadari, pada saat kita berusia 120 hari atau 40 hari menurut ilmu kedokteran terbaru, di saat kita berada di rahim ibu kita, dalam saat itu kita dalam bentuk janin, Allah meniupkan roh kepada kita. Kita pun menjadi hidup di rahim bunda kita. Saat itulah Allah berkata, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita saat itu, siapapun di kita, tanpa membedakan orangnya, sukunya, agamanya, ketika di alam rahim, kita menjawab pertanyaan Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita kala itu mengatakan, qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami akan patuh kepadamu. Jika hari ini kita salat, jika hari ini kita puasa, bahkan melakukan rangkaian ibadah yang lain, itu adalah penjelmaan dari perjanjian kita dengan Allah ketika berada di alam rahim. Kita menjadi hamba yang patuh, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehadiran kita di muka bumi ini hanyalah untuk melakukan dua hal. Pertama, tunduk dan patuh kepada Allah dalam kapasitas kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita sebagai khalifah, sebagai calon-calon pemimpin yang memberikan kebaikan-kebaikan pada kehidupan dunia ini. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, mengapa kita harus beribadah? Dan ibadah itu kita lakukan berulang-ulang dengan segala konsekuensinya. Kalau kita beribadah terasa berat, kadang-kadang terasa kantuk. Dari mimbar ini saja nampak para anak-anakku semua banyak yang tertidur. Apakah karena letih? Apakah karena capek? Tapi tetap saja ibadah itu harus dilakukan. Kenapa? Ibadah adalah cara yang paling efektif untuk pembentukan akhlak kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah, pelan-pelan kita harus menghayati ibadah yang kita kerjakan. Agar ibadah itu memberi nilai, memberi makna, memberi arti dalam kehidupan kita. Ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, apa nilai dari takbir itu? Kita membesarkan Allah. Tidak ada yang besar di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tundukkan diri kita di hadapan Allah, baik dalam rukuk ataupun dalam sujud, itu menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak berdaya di hadapannya. Nilainya adalah tak ada gunanya kita menyombongkan diri di muka bumi ini. Karena semua kekuatan yang ada pada kita, daya yang ada pada kita, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencabut kekuatan pada diri kita, mencabut daya yang ada pada diri kita, tak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Begitu juga pada akhirnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa makna salam yang kita ucapkan itu? Itu membentuk akhlak mulia bahwa kita, kehadiran kita ke muka bumi ini dalam rangka menciptakan, memperjuangkan kedamaian, ketentraman bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak saja sesama manusia, apapun agamanya, tapi kepada binatang sekalipun, tumbuh-tumbuhan sekalipun, kita tetap memberikan kedamaian, ketentraman, bukan menyakiti, apalagi menghancurkan. Apalagi ibadah yang lain, puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, apa nilai yang kita ambil? Kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri, bisa menahan marah, mampu tetap sabar
tetap tabah dalam berjuang. Oleh karena itu, kalau orang Islam menghayati ibadah yang dia kerjakan, maka dia akan menjadi orang dengan akhlak, dengan pribadi yang terpuji. Kalau dalam waktu dekat kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita menyembelih hewan kurban, apa nilai dari ibadah kurban itu? Nilainya adalah kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Memang yang kita kurbankan itu lembu, yang kita kurbankan itu kambing, dan di hadapan mata kita kambing itu disembelih, lembu itu disembelih, tapi ke dalam jiwa nilainya adalah kita membunuh, kita menyembelih sifat-sifat hewan, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, seperti ketamakan, kerakusan, tidak tahu malu, dan seterusnya. Inilah yang disebut penghayatan terhadap seluruh ibadah yang kita kerjakan. Kalau orang tidak melakukan penghayatan terhadap ibadahnya, maka ibadahnya tidak ada nilai sama sekali. Tentu kita sudah pernah, walaupun belum melaksanakan haji, tapi mungkin kita pernah mempraktekkan haji. Apa nilainya orang berlari dari sofa ke marwah, marwah ke sofa sebanyak 7 kali? Kalau dia tidak mampu menghayati makna sa'i, maka dia tak ubahnya seperti orang yang jogging, tak ubahnya seperti orang yang lari-lari pagi, lari-lari sore antara satu titik ke titik yang lain. Tapi kalau dia menghayati sa'i, merasakan perjuangan seorang ibu, orang yang mengerti sa'i, menghayati sa'i, dia akan menjadi orang yang berkhidmat, orang yang berbakti, bukan sekedar baik, tapi dia akan menjadi berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, selagi kalian masih muda, pelan-pelan menghayati nilai-nilai, makna-makna dari seluruh ibadah yang dilakukan, karena ibadah adalah cara yang paling efektif untuk membentuk pribadi kita menjadi orang dengan akhlak yang mulia. Yang terakhir, mengapa kita harus terus beribadah? Tidak boleh berhenti beribadah sampai kita meninggal dunia. Karena ibadah itu adalah sebuah pemenuhan kebutuhan rohani kita. Lihatlah diri kita semua. Tataplah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita ini manusia yang tampil di hadapan, yang bisa kita lihat di cermin misalnya. Ini sebenarnya adalah fisik. Fisik ini butuh makan, fisik ini butuh minum, fisik ini butuh pakaian, fisik ini butuh istirahat. Tapi jangan lupa, di balik fisik kasar kita ini, kita punya ruhani. Kita punya ruhani. Ruhani itu sendiri punya kebutuhannya. Kebutuhannya tidak makan, kebutuhannya bukan pakaian, tapi kebutuhannya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, salat, baca Quran, tahajud, puasa, sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan fisik, kita memenuhi kebutuhan rohani yang tidak bisa disuplai, tidak bisa diasup kecuali lewat ibadah. Oleh karena itu, orang yang ibadahnya tertib, orang yang ibadahnya konsisten, orang yang ibadahnya istiqomah, dia akan menjadi pribadi yang seimbang, tidak mudah goyang. Kalian misalnya yang sudah menanjak SMA, kalau kebutuhan jasmani dengan ruhaninya tidak seimbang, ini akan mudah mengalami goncangan-goncangan, akan mudah jatuh, akan mudah terpuruk, akan mudah kehilangan keseimbangan. Tapi pada saat kita memenuhi kebutuhan fisik kita, di saat yang lain kita memenuhi kebutuhan rohani kita dengan melakukan ibadah, baca Quran, puasa Senin Kamis misalnya, di selain puasa wajib, maka kita menjadi pribadi yang seimbang, pribadi yang dia tahu kemana kakinya mau melangkah
dan mana yang sesungguhnya dia tuju, dan sekaligus menjadi pribadi yang seimbang kebutuhan jasmaninya dan rohaninya. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwat tawwabur rahim.